Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi 2 Korintus. Ini yang sudah yang keempat, dan kita mencoba mengangkat tema pelayan, membandingkan lah ya antara pelayan Elohim atau pelayan perjanjian baru atau pelayan roh ya, dengan pekerja curang atau rasul palsu, guru palsu di situ ya. Karena begini, dalam surat Korintus ini, yang 2 Korintus khususnya, Paulus banyak berbicara tentang pribadinya lah ya. Ini kenapa? Karena memang di dalam 2 Korintus ini Paulus itu membereskanlah persoalan pemberontakan lah ya, atau katakanlah sebagian besar jemaat itu Korintus itu digerakkan, dipengaruhi oleh beberapa orang sehingga meragukanlah otoritas kerasulan Paulus. Jadi coba dulu kita lihat, kalau beda dengan 1 Korintus itu, kalau 1 Korintus hanya masalah-masalah seperti kebangkitan, turun kepala, mengenai masalah-masalah pertemuan, daging persembahan berhala, itu masih katakanlah persoalan yang sebenarnya nggak terlalu berat lah itu ya, ketimbang yang di 2 Korintus ini. Karena yang di 2 Korintus ini permasalahannya menyangkut pribadi Paulus, otoritas Paulus dalam melayani, maupun ya pemberontakan lah ya. Ini kalau pemberontakan ini memang nggak segampang itu. Coba dulu kita lihat kronologisnya ya, kita ulangin lagi dulu kronologis daripada peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama, jelas Paulus menginjili jemaat di Korintus pada perjalanan misinya yang kedua ya, dia fokusnya ke sana. Kemudian Paulus menulis surat yang hilang. Artinya dia menasihati supaya jemaat Korintus jangan bergaul dengan orang yang mengaku saudara seiman, tapi ternyata penyembah berhala, yang berzina dan apa sebagainya ya. Jadi itu ada di 1 Korintus 5:9 tuh ayatnya itu ya, surat itu yang hilang itu. Kemudian yang ketiga, Paulus menulis surat 1 Korintus ya, 1 Korintus. Nah setelah itu dia mendengar ada suatu persoalan yang lebih berat lagi selain dari persoalan-persoalan yang 1 Korintus itu, yaitu persoalan di mana ada beberapa orang yang menggerakkan yang lain lah, sehingga termasuk itu di dalamnya ada pekerja-pekerja curang, rasul-rasul palsu yang membuat jemaat itu menolak atau katakan begitu ya, atau meragukan lah otoritas Paulus sebagai seorang rasul. Sehingga dia yang keempat ini dia datang. Nah, itu ada di 2 Korintus 2:1, dia datang ke Korintus dari Efesus. Tadi ini Paulus sedang perjalanan misi ketiga, dia fokusnya di Efesus, lama dia di Efesus. Dia datang ya dengan duka cita kalau dibilang di sini 2 Korintus 2:1 ya. Dan dia katanya, Paulus ini, aku tidak akan lagi datang kepadamu dalam duka cita. Jadi dia memang datang ke sana yang kedua itu ya, untuk coba menyelesaikan persoalan itu, persoalan pemberontakan kayak gitulah. Tapi gagal. Dia pulang lagi. Kemudian dia menulis satu surat yang hilang lagi ya. Nggak ada surat itu yang memberikan nasihat kepada jemaat Korintus untuk katakanlah mendisiplin atau menegur ya orang-orang yang menyebabkan pemberontakan itu ya. Nah ini dibilang surat yang duka cita, yang membuat jemaat Korintus jadi berduka cita, tetapi duka cita mereka memang membuat jadi mereka bertobat ya. Ini disinggung di sini. Kemudian Paulus pergi ke Troas. Kalau kalian lihat di peta itu, ini Efesus, Troas di sini sebelum menyeberang ke Eropa, ini Korintus di sini. Dia ke sana mau menjumpai Titus, karena Titus itu rupanya diutus untuk mengetahui bagaimana kondisinya ini jemaat ini, apakah masih dalam pemberontakan seperti itu atau bagaimana. Di Troas Paulus tidak ketemu sama Titus. Akhirnya dia nyebrang ke Makedonia, itu Filipi, Tesalonika ya, jemaat-jemaat di situ itu. Nah, disitulah dia ketemu sama Titus di Makedonia itu, dan Titus kasih kabar bahwa jemaat di Korintus sudah mendisiplin yang menentang Paulus, kemudian juga
ya artinya sudah berpihak kembalilah kepada Paulus ya. Kemudian baru dia menulis 2 Korintus ini ketika Paulus ada di Makedonia ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya kasusnya itu. Dan ini yang kita bicarakan di 2 Korintus ini, tema kita pelayan Elohim kita banding dengan pekerja curang ini dalam konteks yang pemberontakannya itu, yang menyebabkan pemberontakan ini pekerja curang ini soalnya ya bukan hanya ngambil keuntungan dari jemaat Korintus, nanti kita lihat keuntungannya uang, tapi dia juga memberi ya nambah masalah lah, membuat jemaat itu menentang Paulus ya. Memang mestinya begitu ya, namanya dibilang malah di sini pelayan iblis menyamar sebagai pelayan kebenaran. Ya, memang dia akan menyerang pelayan-pelayan yang sesungguhnya, yang benar. Yang tidak mungkin rasul palsu, guru palsu itu diam aja, hanya ngambil keuntungan aja, nggak mungkin. Dia harus menyerang juga ya guru-guru, atau minimal membuat jemaat mengucilkan lah ya, mengucilkan guru-guru yang sejati itu malah ya. Nah, mari kita melihat, saya mencoba ini kurang lebih ya latar belakang permasalahannya ya. Dan saya mencoba saya kumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang pelayan yang sesungguhnya, itu maksudnya Paulus dan timnya tentunya, dan kemudian pekerja curang ya di sini ya, nggak disebut namanya, nggak ada ya. Nah, saya membaginya, nanti kita lihat ada 3 poin ya mengenai pemberitaan pelayan yang sejati itu, pemberitaan yang Paulus dan timnya itu. Kedua, mengenai motivasinya ya. Karena bisa saja pemberitaannya benar, motifnya nggak benar, ya kan? Jadi baik pemberitaannya maupun motivasinya. Satu lagi mengenai tanda atau tanda daripada pelayan sejati itu, atau apa ya? Ini saya bilang di sini bukti lah ya bahwa dia itu pelayan sejati, ya. Nah, jadi 3 poin inilah yang akan kita bahas sambil langsung kita banding-bandingkan dengan yang yang palsu ini ya. Ini share ini sebenarnya sangat penting saat ini dalam dunia kekristenan ini, karena kita tahu gereja sudah jatuh. Itu orang yang tidak melihat bahwa gereja jatuh ini repot ini ya. Dia pikir dunia kekristenan itu adalah seperti yang gereja mula-mula. Dia pikir dunia kekristenan itu ini nggak melihat, ini repot ya. Ketika Yesus datang juga sebenarnya dunia keagamaan udah jatuh itu. Kalau ahli Taurat, orang Farisi, itulah yang membunuh Yesus. Dan saat ini juga gereja sudah jatuh menjadi dunia kekristenan, dunia keagamaan, sistem kosmos yang menentang nilai-nilainya ya, yang tujuan misi dan visinya menentang nilai-nilai Kristus itu. Jadi kalau seseorang nggak melihat ini, ya memang ya dia akan berbicara dan dunia akan mendengarkan dia. Ya ini kayak guru palsu ya, pekerja curang ya. Ini surat Yohanes sebanyak bicara mengenai dunia ini ya. Nah sekarang coba dulu kita lihat ya. Kita masuk dulu kepada yang pemberitaannya ya. Pemberitaan daripada Paulus dan timnya ini jelas pemberitaan ini sebenarnya disebut dulu ya. Saya bacain dulu ya ayatnya lah ya. Pemberitaan itu atau yang asli itu sebenarnya yang gini dulu. Yang pertama itu Paulus itu dikatakan di sini oleh kehendak Allah menjadi rasul. Jadi dia itu melayani Tuhan bukan karena kehendaknya sendiri, tapi dia dipilih ya. Ini dulu yang penting dulu sebagai awal dari segalanya. Ya, karena kalau pekerja curang ini udah dari awal pun kadang-kadang biasanya sudah nggak benar. Atau bisa jadi dia tadinya dipanggil Tuhan, tapi ya karena kemuliaan dunia ini atau semuanya uang dan sebagainya, jabatan membuat dia menyimpang. Bisa ya. Tapi yang jelas kalau yang asli ya harus dipanggil oleh kehendak Tuhan. Ya, itu sudah harus itu ya. Ada satu panggilan yang jelas bahwa dia dipanggil Tuhan untuk melayani ya. Ini nomor 1 ya, dari atas segalanya. Yang kedua kita lihat motivasinya ya. Pasal 1 ayat 12, saya langsung baca aja ya. 1 ayat 12 begini ya, motivasi daripada pelayan yang sejati itu, Paulus dan timnya itu. Ayat 12 dikatakan di sini, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami
bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ini dan nomor satu. Si pemberita sejati, pelayan sejati ini, pelayan Elohim ini, motivasinya dulu. Ya. Di sini dikatakan tulus dan murni. Ini yang paling Tuhan cari ini sebenarnya ketulusan, ya. Artinya kalau tulus itu atau murni itu artinya polos saja. Dia nggak ada udang di balik batu gitu. Kalau dia melayani, dia memberitakan firman, nggak ada dia mau cari uang, cari kemuliaan manusia, atau cari jabatan, atau itu enggak. Ini kuncinya, ya. Kalau dalam dunia kekristenan saudara lihat, kalau misalnya dalam satu lembaga udah di situ bermain uang, lembaga Kristen maksud saya, termasuk lembaga gereja, itu sudah bermain, ya, bukan lagi pelayan, udah politisi, ya, udah lebih mirip dengan itu, ya, karena mengejar uang, jabatan, sikut sana, sikut sini, ini motivasinya udah rontok habis gitu, ya, udah jelas pekerja curang itu, udah pasti, nggak peduli lah, mau sekolahnya di mana, teologi sekolah di mana, atau apapun, nggak ada lagi. Karena nanti kita lihat bukti seorang pelayan sejati nggak ada hubungannya dengan sekolah teologi atau apa, nggak ada. Nanti kita lihat. Tapi nomor satu motivasi dulu. Nah, cobalah kita lihat pekerja curang ini, pasal 2 ayat 17 ini, motivasinya dia ini, ya. Dia bilang di sini, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi pekerja sejati itu, ya, pelayan Tuhan itu, dia tidak ada cari keuntungan dari firman Tuhan. Ini cari keuntungan ini bisa macam, ya, keuntungan keuangan, keuntungan kemuliaan manusia, senang dipuji, dan keuntungan jabatan mungkin, keuntungan lain, ya. Apalagi dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh ini, banyak keuntungannya bisa diambil kalau seseorang punya motif yang gak benar dengan firman Tuhan itu. Karena umumnya jemaat itu agak mayoritas, ya, jemaat tidak melihat itu, ya. Dalam dunia yang kekristenan yang sudah jatuh ini, banyak mayoritas lah bisa dibilang jemaat tidak melihat, ya. Ketika seorang beritakan firman dengan motif yang gak benar dan cari keuntungan, itu tidak gampang dilihatnya. Hanya umat pilihan Tuhan, ya, tentu dalam dirinya ada pengurapan yang dia punya kepekaan lah, ya, bahwa ini palsu. Tapi umumnya, jemaat umumnya dalam dunia kekristenan tidak bisa melihat itu. Di sini Paulus sangat menekankan motivasi dulu lah. Kalau udah motivasinya cari untung dari firman Tuhan, udah susah itu. Sebenarnya kadang-kadang pun dengan menyolok dengan mata, ya, seorang pengkhotbah ngomong misalnya, dibilang begini, ya, kalau Anda makan di restoran kan bayar, nggak malu-malu lagi ngomong itu. Nah, kalau dengar firman kira-kira kalau di jemaat ini, ya bayarlah, kira-kira begitu. Itu udah jelas-jelasan cari keuntungan, tapi kadang-kadang yang begitu-begitu pun masih dibiarkan dalam dunia kekristenan ini, dianggap ya biasa aja lah. Karena apa? Karena memang sudah gimana, ya, dunia ini sudah kekristenan sudah sangat merosot sekali, sehingga orang-orang seperti itu yang jelas-jelas memperkaya diri dari pelayanan, jelas-jelas hidupnya mewah, sementara yang jelas-jelas istilahnya ada bahkan yang berani pasang tarif walaupun tidak terang-terangan. Kalau diundang itu semuanya biasa. Jadi seperti apa, ya? Padahal ini Alkitab ini kemurnian, ketulusan itu nomor satu pelayan Tuhan itu. Bukan sekolahnya dulu, bukan pengetahuan teologinya dulu, bukan kepandaian berbicaranya dulu, bukan itu, kemurniannya dulu. Tapi dunia kekristenan kan sudah tidak bisa lihat itu lagi, ya. Nah ini, tapi saya bicara, ya, umat pilihan Tuhan pasti tahu itu, ya. Nah ini nomor satu, ini pekerja curang ini dia cari keuntungan yang dengan murni, ya. Kemudian ini juga yang pekerja curang ini mencari apa? Pakai surat pujian dia untuk menipunya ini. Ini surat rekomendasi, ini pernah udah kita singgung kemarin, pasal 3 ayat 1. Nih saya bacakan aja. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain
menunjukkan surat pujian atau surat rekomendasi kepada kamu atau dari kamu. Surat rekomendasi ini kalau saya terapkan dalam dunia kekristenan saat ini, surat itu bisa ya adalah surat kependetaan, bisa surat ijazah dari sekolah teologi tertentu, bisa macam-macam surat atau apa penghargaan atau apa semuanya ya. Dan ini bisa menjadi katakan mengangkat harga diri atau nilai seseorang, dan dia bisa melakukan penipuan dengan itu. Ijazah aja bisa dipalsukan begitu. Ya, ini surat-surat pujian yang seperti ini bukan tanda pelayan sejati, bukan. Itu nggak salah sebenarnya kalau orang bisa sekolah teologi, bisa begini, bagus lah ya. Tapi seringkali dalam dunia kekristenan jatuh surat-surat itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Ya sekolahnya juga cari keuntungan, ya yang memiliki itu pun cari keuntungan. Semua cari keuntungan. Dan itu sudah dianggap wajar. Ya, jadi makanya jemaat ya biasa aja. Ya mau udah begitu kok katanya. Padahal kalau kita lihat di Alkitab ini enggak gitu. Ya. Ini sangat ditekankan. Siapa yang beritakan firman dengan cari keuntungan ini, apa menggunakan surat pujian rekomendasi seperti itu, itu sudah bukan pelayan Tuhan. Makanya kalau hanya Tuhan lah yang tahu nanti siapa ini pelayannya yang sejati dalam dunia kekristenan yang udah jatuh ini. Berapa persen lah itu. Kalau kita mau hitung-hitung ya, waktu 600.000 orang Israel ini ngebandingin aja. Yang waktu orang Israel keluar dari Mesir kan tentaranya itu 600.000, ya kan? Dikirim 12 pengintai itu di Kadesi Barnea itu, ya keluarga Joshua hanya dari 12 ini hanya keluarga Joshua dan keluarga Kaleb yang berhasil lolos. Yang 600.000 itu termasuk yang 10 pengintai itu mati. Saudara kalau hitung persennya itu 0,0 berapa persen itu. 2 orang dibanding yang 600.000. Sedikit sekali. Ya. Sedikit sekali. Jadi ya semoga kita termasuk yang sedikit. Apa syaratnya? Mesti murni. Jangan cari untung dari firman Tuhan. Beritakanlah firman, kita dapat gratis kok. Kita ini kan tadinya kayak istilahnya kita ini tadi orang berdosa kok. Dia dipanggil Tuhan, dikasih firman, terus kita kasihkan firman, kita minta duit. Ngomong-ngomong lapar puluhan lah, buah sulung lah, macam-macam, ngancam-ngancam lagi. Kalau kamu nggak berkati, ada pengkhotbah gitu, saya nggak usah ngomong apa-apa lah, saya arahkan engkau kepada realita, kepada roh gitu. Engkau menghargai iman Tuhan, ngomong itu, minta duit, itu palsu habis. Cuman masalahnya sekali lagi, jemaat banyak nggak lihat itu. Kemurnian itu menjadi barang langka lah di dalam dunia kekristenan itu. Barang langka, ya. Hampir, karena dianggap aneh gitu. Ya oke lah. Terus lagi, ini baru bicara motivasi ya. Nanti pemberitaannya dan juga pribadi pelayannya itu barangkali besok kali. Tapi ini saya semampunya dulu ya. Kemudian yang pasal 4 ayat 2 ini licik ya, berlaku licik memalsukan firman Tuhan. Ayat bagian 2 ini ya, pasal 4 ayat 2. Ini dikatakan, saya baca ya, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi pelayan sejati itu seorang yang menyampaikan kebenaran apa adanya. Dia nggak cari uang, nggak cari kemuliaan manusia, nggak cari tepuk tangan, nggak cari apapun juga enggak. Dia sampaikan aja. Makanya seorang pemberita kebenaran biasanya dibenci. Ya pastilah sebenarnya dibenci oleh dunia kekristenan saat ini. Makanya Paulus bilang, apakah dengan mengatakan di surat Galatia, apakah dengan mengatakan kebenaran aku telah menjadi musuhmu, ya? Tapi jelaslah dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh ini, orang yang mengatakan kebenaran apa adanya, sesuatu yang jelas di dalam dunia kekristenan, bahwa dunia kekristenan telah serong ya oleh ajaran Icebel, ajaran Bileam, ajaran Nikolaus, itu dibenci jelas. Nggak disukai ya. Banyak orang berlaku licik. Ini dia motivasi pekerja curang ini, licik dan memalsukan firman Tuhan. Salah satu ajaran yang paling dipalsukan tentu perpuluhan.
karena itu tersangkut dengan uang. Atau ajaran yang mengenai Nikolaus itu, ya, Nikolaus itu hierarki. Dibilang denominasi itu biasa itu, ya itu gereja kok itu. Hah? Sudah biasa itu hierarki itu, ya, jabatan-jabatan apa semuanya biasa itu. Padahal itu ajaran Nikolaus. Kemudian lagi penundukan diri. Zaman dulu dalam zaman tahun saya baru melayani itu 80 90 tuh tudung rohani. Oh, itu sangat populer sekali. Artinya jemaat ini harus tunduk sama para penatua. Kalau ada orang melayani di luar penundukan diri, itu dia pemberontak. Ini dipalsukan, ya, supaya apa? Menegakkan ini kembali cari untung, ya. Ujung-ujungnya pasti cari untung. Melayani itu cari untung, baik keuntungan uang maupun keuntungan jabatan maupun keuntungan kemuliaan manusia maupun macam-macam. Motivasinya udah cari untung, nggak benar. Tapi saudara, ini barang langka, saudara carilah, ya. Orang melayani nggak cari untung, carilah, ya. Orang melayani tanpa minta uang, gratis. Ini Paulus bilang gratis. Saya menolak karena begini, di jemaat Korintus pekerja palsu itu selalu larinya ke uang. Itu soalnya Paulus, saya nggak mau menerima uang dari jemaat Korintus, dari daerah Akaya itu, bahkan provinsi itu. Karena kalau saya terima nanti saya dianggap sama. Sebenarnya seorang pekerja yang sejati pun, Paulus pun menerima uang juga. Sesekali orang digerakkan dari jemaat Filipi, sesekali Gaius memberikan tumpangan, sesekali ada orang saudara-saudara timnya yang lain tuh membantu, bapak saudara membantu Paulus. Memang kata Paulus juga, memang seorang pekerja berhak, tapi ini masalahnya kalau motivasi yang sekarang ini, yang serong ini, wah, selain pakai sistem gaji juga, wah, pokoknya bisa kaya malahan dari pelayanan itu. Dan itu dianggap berkat. Inilah tipuan itu, palsu itu firman Tuhan. Nggak ada di sini. Kalau nanti kita lihat prinsipnya, pelayan sejati itu justru banyak masalah. Karena dia ditentang banyak orang. Kalau orang yang sejati itu begitu. Orang yang ikut arus aman. Kalau orang yang ikut arus dunia kekristenan, aman hidupnya. Nggak dibenci. Ya. Tapi kalau orang yang melawan arus, itu. Tapi ada seorang bilang, kalau saudara mau tahu ya, ikan-ikan itu yang di sungai itu hanya ikan mati yang ikutin arus. Ikan hidup itu, yang punya energi itu, justru dia akan melawan arus. Kalau saudara punya energi Kristus dalam dirimu, Christ in you itu, the hope of glory, kalau kita punya Kristus dalam itu, pasti kita akan melawan arus. Nggak mungkin kita, karena kita ikan yang hidup. Bukan ikan yang mati. Ya, ini motivasi dulu lah ya. Besok mungkin barangkali kita sambung mengenai pemberitaan dan mengenai pribadinya itu, ya. Jadi ini ayat-ayatnya kita akan baca ya, semua ayat-ayatnya kita akan baca, supaya ya jelas lah. Semoga ini saya share ini, semoga umat pilihan Tuhan semakin tajam untuk membedakan. Semoga pengurapannya semakin bekerja sehingga dia bisa bedakan. Yang mana pelayan yang motivasinya murni, tulus, apa adanya nyampaikan kebenaran, nggak takut dibenci, nggak ingin cari duit ya, nggak ingin cari duit, nggak ingin cari untung dari firman Tuhan. Bukan berarti, karena pelayan sejati itu pasti dipelihara Tuhan juga dengan cara Tuhan. Kayak Elia itu, ada burung gagak lah, ada janda Sarfat lah, atau Paulus dia bekerja, di sini dia bekerja, dapat duit. Tapi ini firman Tuhan yang dipalsukan ini. Cari keuntungan dari firman. Ini pekerja curang ini. Pelayan iblis yang nyamar jadi pelayan kebenaran. Motivasinya. Jadi saudara jangan pikir motivasi itu ringan ya. Jangan saudara pikir udahlah. Biasanya itu orang begitu. Nah, itu fatal sekali. Motivasi itulah yang menentukan yang mana asli, mana palsu. Kalau yang asli jelas dia tanpa ada kemurnian, ada ketulusan, dia menyatakan kebenaran apa adanya. Ini yang asli. Kalau yang palsu udah jelas. Motifnya cari keuntungan, ya, cari uang, jabatan, itu semua nggak murni lagi, licik. Dan macam-macam. Ini motivasi. Sangat penting. Memang motivasi nggak bisa dilihat. Karena dia di dalam. Motivasi itu sesuatu yang menggerakkan orang itu. Kalau orang digerakkan oleh energi Kristus, pasti dia akan kesini lah. Dia akan murni, dia akan sungguh-sungguh lah.
Karena dia udah bersyukur sekali hidup ini ada Kristus dalam hati, udah bersyukur sekali. Tapi kalau orang yang digerakkan oleh energi daging, kedagingannya, udah pasti palsu lah. Cari untung, cari uang, cari jabatan, memalsukan firman Tuhan, bersilat lidah, kadang-kadang manis khotbah dan sebagainya ya. Ini saya bicarakan terang-terangan karena memang udah waktunya ini. Cepat atau lambat juga Yesus terus terang kok. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ Yesus terus terang. Ya, ketika ada orang bilang, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, ya, sudah berbuat demi namamu dan sebagainya itu. Yesus bilang, pada waktu itu aku terus terang mengatakan kepada mereka, aku tidak kenal kamu. Saya yakin ini karena motivasi yang nggak benar. Karena di sini dibilang lawlessness itu, ya, ketiadaan hukum. Kau nggak ikutin aturan. Ini motivasi ya. Sekali lagi ya, ini poin pertama, ini baru motivasi dulu lah. Ini sangat penting ya. Jadi simpulannya apa ini? Motivasinya. Tapi kalau motivasi ini soalnya di dalam batin ya. Jadi saya hanya bisa bilang begini. Kalau orang lain itu dipilih Tuhan ya, dijamah Tuhan luar biasa. Dia menikmatilah Tuhan itu ya. Udah bersyukurlah dari dengan kasih Tuhan. Saya yakin motivasinya benar. Ya. Orang yang nggak benar motivasinya ya itu karena ya panggilan pun nggak jelas atau ya dijamah Tuhannya pun nggak jelas. Ya serba-serba apa kabur begitu. Ya tadinya juga mungkin nggak rencana mau pelayanan tapi ke bawah-bawah arus dan macam-macam lah. Udah nggak benar. Ya. Jadi semoga ya kita ini termasuk yang motivasinya benar, ya. Cepat atau lambat Tuhan akan terus terang nanti menyatakan ini hambaku, yang ini bukan. Ya, tapi sekarang ini puji Tuhan, semoga firman Tuhan ini ya boleh menguatkan kita lah ya, bermotivasi yang sungguh-sungguh. Haleluya, amin.